Seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban penganiayaan oleh gurunya. Keluarga yang tidak terima mengamuk dan melabrak sang guru. Ini rusak mentalnya aku. Begitu. Nah bukan kata ustaz. Bukan kalian. Bukan. Kenapa itu ngajak berkelahi? Kalau bola matanya aku rusak, kira-kira gimana kalau mendikan bola mata? Beginilah kekesalan sejumlah wali murid yang bersitegang dengan salah seorang guru di pondok pesantren di wilayah Lau Maros. Diduga guru ini telah menganiaya salah seorang santrinya hingga pihak keluarga yang tidak terima datang ke pondok pesantren. Pihak keluarga korban mendatangi sang guru untuk meminta penjelasan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap santrinya. Namun, sang guru justru tersenyum dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Apakah begini Ustaz? Nah hantam ki bola matanya deku Pak, pakai begini tangannya. Saya tampar ki dua. Polisi telah mengamankan guru pesantren. Itu siswanya yang mana korban ini dipanggil sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali pukulnya? Setelah dipukul satu kali, dipanggil, terus didatangi lagi dan ditampar satu kali. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau begini? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria, telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga masyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya usai menjadi korban jambret di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku dihajar warga hingga babak belur. Selamat pagi, izin melaporkan. Ini ada warga dari lingkungan 1 Martobong. Ada terjadi kasus penjambretan di pagi ini. Korban tak henti menangis kesakitan usai terjatuh dari sepeda motornya karena dijambret 2 remaja di bawah umur di Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu tempat cuci baju menjadi bulan-bulanan warga. Polisi akhirnya tangkap kedua pelaku dan dibawa ke Polsek Medan Labuhan. Motif pelaku menjambret ponsel korban untuk menembus ponsel pelaku yang digadaikan untuk jalan-jalan. Mereka menjambret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian yang ajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Nyaris bersenggolan hingga terjadi aksi pemukulan 2 pengendara motor anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Insiden tak berbuntut panjang dan berakhir damai. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah kata. Dalam video amatir, perseteruan antara 2 pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat.
Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. Dua pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya adik iparnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika akibat luka di bagian kepala usai dianiaya pelaku dengan benda keras. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya suruh tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan nggak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi, tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain. Warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Sebuah minibus kabur dan tidak bayar bensin di salah satu SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Setelah kejadian ini, pihak SPBU pun langsung melapor ke pihak berwajib. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, ya, dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Pemirsa, aksi residivis pelaku pencuri buah kelapa sawit di Kabupaten Muko, Bengkulu berakhir setelah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah pelaku akhirnya membakar mobil pick-up milik pelaku. Aduh guys, rugi ya guys. Api berkobar dari mobil pickup yang masih syarat dengan muatan sawit di Desa Tunggang, Pondok Suguh, Muko, Bengkulu. Warga geram lantaran aksi pencurian sawit di desa mereka sudah sering terjadi. Menurut warga, pelaku biasanya memanfaatkan kondisi kebun yang sepi saat pemilik pulang. Beruntung, warga hanya melampiaskan kemarahan mereka ke mobil yang digunakan pelaku dan menyerahkan pelaku ke polisi. Y ini melakukan aksinya seorang diri, ya. Seorang diri, pelaku juga menggunakan mobil yang diduga mobil milik Ujang, warga desa Bunga Tanjung. Kemudian masyarakat mengetahuinya dan mengamankan, kemudian membakar mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama, yang baru saja bebas.
Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Polsek Pondok Suguh akan melakukan patroli secara rutin ke titik rawan kejahatan pencurian. Dari Mukomuko Bengkulu, Endro Driwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda di seluruh wilayah terjadi juga di Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pohon tumbang menimpa 1 unit rumah warga dan 2 unit mobil yang sedang terparkir. Pohon jenis kedondong yang memiliki diameter 80 cm dan panjang 30 meter ini tumbang dan menimpa 1 unit rumah warga di daerah Gadut, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pohon tumbang juga mengakibatkan 2 unit mobil yang tengah terparkir ikut tertimpa. Sejumlah tim gabungan dari BPBD Kota Padang, TRC Semen Padang, TNI dan warga diterjunkan ke lokasi guna melakukan evakuasi material pohon tumbang di lokasi. Proses evakuasi berlangsung hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di 5 titik di wilayah Kota Padang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga dilaporkan terluka akibat tertimpa pohon. Titik pertama dari Motarok menimpa sebuah warung dan mengakibatkan 1 korban luka sudah dilarikan ke RSUD. Titik ketiga tadi dapat laporan di Negoro, Tarnasira, dan di Pulau Pagang. Untuk saat ini, kelima titik sudah dikerjakan oleh tim TRC BPBD dan gabungan bersama Satpol PP dan TRC Semen Padang. Petugas menghimbau kepada warga agar waspada dan berhati-hati saat melewati kawasan perpohonan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang yang akan berwisata ke Guci Tegal mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Bis nublek, mohon bantuan nih, aku nggak tega ya. Ya Allah, pas ngarep pulau pas ya. Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan warga asal Semarang terguling saat akan keluar di eksit tol Pemalang kilometer 313 jalur B Sabtu siang. Kecelakaan terjadi diduga saat bus kehilangan kendali hingga terbalik dan keluar lajur tol. Akibat peristiwa ini, 4 penumpang meninggal dunia sementara belasan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit di wilayah Pemalang. Kami dari TKP evakuasi yang masuk IGD itu 9 ya, untuk penanganan dulu. Untuk identitas kan belum tahu. Tapi untuk yang meninggal 3 di rumah sakit ini totalnya 12 di sini, 12 di sini. Masuk kami dihubungi jam setengah 10 ya, setengah 10-an. Korban luka masih dalam penanganan tim medis. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kondisi pengemudi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik. Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah
tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan yang beda tinggi kerap memakan korban. Di Penjaringan, Jakarta Utara, lantaran jalan beda tinggi, sebuah mobil terperosok di Jalan Inspeksi Kaliduri. Pengendara pun harus ekstra berhati-hati. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok akibat jalan yang berbeda ketinggian di Jalan Inspeksi Kaliduri. Bahu-membahu warga berupaya membantu pengendara kembali ke jalurnya. Ketinggian jalan yang tidak sama ini sering membuat pengendara terperosok. Viral di media sosial, sejumlah kendaraan terperosok di sekitar Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian ini pun imbas jalan yang memiliki struktur ketinggian yang tidak merata atau tingginya sebelah. Jalan Inspeksi menuju Baywalk Pluit ini tidak diselesaikan pengerjaannya, mengakibatkan beda tinggi jalan dan rawan kecelakaan. Para pengendara yang melintas jalan ini harus ekstra hati-hati karena bisa terjatuh atau terperosok. Ribet juga, ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, belum lagi di sono banjir. Ya begitulah. Gimana sebagai pengendara sepeda motor nih Bang? Bahaya atau gimana? Lebih baik diperbaiki sih Bang. Sama yang di sono sekalian kalau mau diperbaiki. Kenapa banjir tuh, banget. Banjir ya? Iya. Bikin apa lagi kalau motor kayak gini kan? Bannya kagak seimbang. Gubernur Jakarta pun merespon video yang sudah ramai dipertanyakan warganet, kemanakah pemerintah provinsi dalam penanganan jalan beda sebelah ini. Pembangunan yang dimulai tahun 2016 tinggi sebelah dan tidak terselesaikan, memang ada persoalan di lapangan. Dan saya mendengar bahwa itu adalah dananya dana CSR, jadi bukan oleh APBD DKI Jakarta. Tapi saya akan lihat, cek ke lapangan, karena hari Senin saya akan ke tempat itu sekaligus ke sumber waras. Kalau teman-teman di Balai Kota, wartawannya mudah-mudahan bisa ikut untuk melihat itu. Pembangunan jalan ini dilakukan di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Masyarakat berharap adanya solusi efektif pembangunan jalan kembali dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu pagi akhirnya telah kembali beroperasi. Sebelumnya, gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial, para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara 2 gerbong kereta api Purwojaya yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dievakuasi dengan alat berat. Ratusan penumpang selamat dan berhasil dievakuasi. Petugas KAI masih terus melakukan proses evakuasi 2 gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok di Kampung Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai mengevakuasi 2 roda kereta api yang terpisah dari gerbong kereta ke pinggir perlintasan kereta, proses evakuasi dilanjutkan dengan mengangkat 2 gerbong kereta dengan alat berat.
Merespon kejadian ini, pihak KAI masih melakukan penyelidikan dan memastikan seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Kami memastikan yang pertama sekali bahwa penumpang kami semuanya terevakuasi dengan selamat, dan tadi kami mengevakuasi 219 penumpang di kereta ini. Untuk melanjutkan perjalanan, kami juga sudah menyiapkan kereta tambahan ataupun kereta yang memang kami siapkan untuk berhenti luar biasa seperti Taksaka, dan juga menyiapkan bus untuk bisa dipilih oleh penumpang kami. PT KAI menyiapkan kereta tambahan dan bus tujuan Cilacap untuk para penumpang melanjutkan perjalanan. Sementara skema satu jalur rel bergantian tetap diterapkan hingga proses evakuasi selesai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. 3 gerbong kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian terjadi di dekat stasiun Kedung Gede, seluruh penumpang pun dipastikan selamat. Tiga gerbong paling belakang anjlok hingga keluar lintasan. Usai kejadian, petugas KAI dan kepolisian pun langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan kereta yang anjlok. Petugas meminta warga untuk menjauh dari lokasi kejadian karena kondisi kereta yang miring dikhawatirkan gerbong terbalik dan membahayakan warga. Detik-detik kereta api Purwojaya rute Gambir Cilacap mengalami anjlok di stasiun Kedung Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua gerbong di bagian belakang rangkaian, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang terlihat keluar dari rel. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Selain itu, sejumlah penumpang di dalam kereta api Purwojaya pun panik saat detik-detik terjadinya kereta anjlok. Insiden kereta anjlok ini dipastikan seluruh penumpang selamat, tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi setujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya karena ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000. Ditjen Pondok Pesantren memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku bahwa menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya diskor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu, terkait dengan petugas pajak yang ingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya pun ancam beri sanksi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, yaitu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal. Coba kasih sanksi sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG, Sedek Bahta, menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sekjen Golkar Sarmuji memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Partai Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan para pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut. Dan coba nanti akan kami panggil mereka, apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban, semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan kader Partai Golkar untuk mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa
udahlah saya maafkanlah, nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Cilacap rela antri berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis program pengendalian kerawanan pangan dari pemerintah. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga rela antri berdesakan selama berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembagian bahan pangan gratis ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan yang dibagikan oleh Badan Ketahanan Pangan. Setiap warga yang telah tercatat menerima bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Warga antusias mendapatkan bantuan bahan pangan gratis karena dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka. Banyaknya jumlah penerima bantuan yang mencapai 447 warga. Panitia menerapkan sistem berkelompok untuk menghindari penumpukan antrean saat proses pembagian berlangsung. Bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan dari Badan Pangan Nasional. Ada berapa KPM yang terima Pak untuk hari ini? Untuk penerimanya sejumlah 447 KPM. Ratusan warga penerima manfaat pembagian bahan pangan gratis ini merupakan warga kurang mampu yang telah terdata sebagai keluarga rawan pangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan surat dari salah satu siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP di Bandung Barat, Jawa Barat. Melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet, nampak foto Prabowo tengah membaca secari surat penuh makna. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih seorang siswa kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah membangunkan sekolah rakyat sehingga dirinya dan teman-temannya kembali dapat merasakan bangku sekolah. Selain itu, dalam surat tersebut juga terselip doa untuk kesehatan Pak Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan sang siswa yang bernama Muhammad Dafa Rashid juga berharap bahwa suatu hari nanti Presiden Prabowo Subianto dapat berkunjung ke SRMP 2 Bandung Barat. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia Sabtu sore untuk kunjungan kerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa keberangkatan Prabowo ke Malaysia itu dalam rangka mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN yang digelar 26 hingga 28 Oktober 2025. Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia. Indonesia dan Malaysia berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Sejumlah langkah dilakukan, salah satunya adalah melakukan pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Perhimpunan Al-Irsyad dan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dikunjungi rombongan Mufti Negeri Perlis Malaysia pada Kamis siang. Kedatangan mereka untuk berdiskusi dan saling bertukar pendapat soal dakwah, sosial kemasyarakatan, serta soal pendidikan, hingga pertukaran pelajar dan dosen untuk mempertebal nuansa keilmuan para mahasiswa Malaysia dan Indonesia.
Mufti Negeri Perlis Malaysia tertarik dengan sistem belajar mengajar kampus STAI Ali bin Abi Thalib karena sistem belajar dan mengajar dan kebiasaan sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Hal tersebut membuat Mufti dari Malaysia ini berencana melakukan pertukaran mahasiswa dan dosen. Kita sedang cuba menyelidiki ataupun di sini kita kata untuk melihat kerjasama di berbagai-bagai bidang. Dan yang seperti yang saya sebutkan, insyaAllah kita selepas pertemuan ini akan ada lagi pertemuan yang lain. Biasa bagi kami untuk menjamu silaturahmi, terutama kerjasama di 3 bidang, yakni bidang dakwah, pendidikan, dan juga sosial kemasyarakatan. Di akhir acara dilaksanakan tanya jawab dan saling bertukar cenderamata dari seluruh pihak yang hadir. Pertemuan pun berlangsung dengan penuh keakraban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Buktikan semangat Sumpah Pemuda tetap berkobar. Generasi muda melakukan sejumlah kegiatan untuk membantu sesama. Kegiatan diantaranya membantu membangun dan merenovasi rumah serta penanaman pohon di belasan sekolah. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, ratusan relawan muda mewujudkan aksi nyata bersama Habitat for Humanity Indonesia membangun rumah warga dan memperbaiki sekolah di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kegiatan To Build 2025, relawan muda berkomitmen mewujudkan Sumpah Pemuda sebagai simbol tekad generasi muda untuk memajukan bangsa. Sebanyak 9 rumah warga dibangun dalam aksi nyata ini. Selain membangun rumah, para relawan muda bersama Habitat for Humanity Indonesia juga merenovasi rumah warga. Tak hanya itu, para relawan muda juga melakukan penanaman pohon di 13 sekolah sebagai bentuk dukungan pada program pemerintah. Kita di Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya, kita ingin mengajak kaum muda di Indonesia khususnya untuk sama-sama do something good bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kami ingin apa yang kami lakukan ini menginspire generasi muda semuanya untuk sama-sama membangun Indonesia. Habitat ini banyak sekali membantu rumah layak huni supaya mereka itu bisa harmonisasi keluarga juga lebih baik, pendidikan lebih baik, dan mempunyai hidup yang jauh lebih layak gitu untuk keluarganya. Kegiatan To Build 2025 turut mendapat dukungan dari berbagai mitra yang percaya pada kekuatan kolaborasi untuk membangun negeri dan menjadi bukti bahwa semangat Sumpah Pemuda tetap berkobar di hati generasi muda Indonesia bersama Habitat for Humanity Indonesia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sekitar 2 hingga 4% anak di Indonesia dilaporkan menderita kelainan mata juling atau strabismus. Kondisi ini tidak hanya mengganggu penglihatan, namun juga mempengaruhi kesehatan mental dan kepercayaan diri penderita. Dalam peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2025, operasi gratis bagi penyandang strabismus atau penderita kelainan mata juling berlangsung di salah satu rumah sakit mata di Jakarta. Bakti sosial ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa mata juling dapat dikoreksi secara medis dan penderitanya dapat kembali beraktivitas tanpa rasa stigma. Selain operasi gratis bagi penyandang strabismus, kegiatan juga diisi dengan edukasi kesehatan mata untuk mendorong deteksi dini pada anak. Peringatan Hari Penglihatan Sedunia menjadi momen untuk meningkatkan pentingnya perawatan mata sejak dini demi masa depan penglihatan yang lebih sehat. Ya, dibully, dia sering dibully, sering dibilang katanya Zaki seperti kayak zombie matanya, terus seperti stereo bisa kanan kiri, pokoknya banyak deh katakan karena namanya anak-anak zaman sekarang ya banyak istilah-istilah yang saya tahu, yang saya dengar gitu. Sering banget dia dibully, jadi dia tuh tidak percaya diri lagi, jadi kayaknya minder gitu loh. Jadi kalau misalnya ngeliat orang tuh suka nunduk gitu. Dan secara psikososial kurang baik. Dengan operasi ini tentunya dia akan menumbuhkan rasa percaya diri lagi, kemudian mau lebih maju lagi dan maju berkembang lagi, tidak malu di depan umum dan tidak dibully lagi oleh teman-temannya, sehingga bisa seperti orang-orang yang lain melangkah maju untuk masa depan.
Pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar bakti sosial operasi sumbing gratis dan edukasi pencegahan bayi terlahir sumbing. Program ini terselenggara berkat kerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya, Jawa Barat dan didukung oleh Smile Train Indonesia. Program operasi sumbing gratis untuk masyarakat prasejahtera kembali digelar MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit TMC Tasikmalaya dan Smile Train Indonesia. Sebanyak 15 pasien anak-anak dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat telah menjalani rangkaian operasi sumbing dan telah berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak tersebut. Ini sudah lebih dari 10 kali kami bekerja sama dengan MNC Peduli. Jadi setiap tahun kami menyaring masyarakat yang membutuhkan operasi bibir sumbing dan juga langitan. Kemudian kami screening dan juga setelah lolos screening kami lakukan operasi bibir sumbing. Kami menggunakan anggota personil Kodim 016 Tasikmalaya yang di Koramil untuk mendata bagaimana pasien-pasien yang bisa dijadikan calon untuk kegiatan operasi bibir sumbing dan langit-langit ini. Sebelumnya kalau makan dan mimi susu itu suka keluar dari hidung, tapi setelah kemarin mengikuti program ini, alhamdulillah tidak keluar lagi. Dalam rangkaian kegiatan ini juga diberikan edukasi pencegahan bayi terlahir sumbing dan pemahaman mengenai pentingnya asupan gizi ibu hamil kepada para calon ibu, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Kami dari pemerintah Kota Tasikmalaya mengajak Rumah Sakit TMC untuk berkolaborasi dan sinergi bersama pemerintah Kota Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan untuk kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Program operasi sumbing gratis MNC Peduli akan terus dilaksanakan. Bagi warga Tasikmalaya dan sekitarnya yang ingin mengikuti program operasi sumbing gratis, bisa daftar secara langsung dengan mendatangi Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketegangan berkobar di Roma, Italia pada Jumat malam saat polisi menghadapi demonstran pro-Palestina yang berusaha menuju kedutaan besar Israel. Bentrokan meletus antara demonstran pro-Palestina dengan petugas polisi di Piazza Verdi, Roma, Italia. Bentrokan antara polisi dengan para pengunjuk rasa diorganisir oleh Global Support Flotilla dan kelompok sosial lainnya saat rombongan menuju ke dubes Israel di Roma. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa saat pengunjuk rasa yang membawa bendera dan spanduk Palestina melakukan perlawanan. Menurut polisi, para pengunjuk rasa melanggar pembatasan dengan berupaya berbaris menuju kedutaan besar Israel serta menentang larangan bergerak di luar area protes yang ditentukan. Zionis Israel kembali membombardir jalur Gaza. Inilah detik-detik usai sebuah roket Angkatan Udara Israel menghantam rumah penduduk di Han Yunis, Gaza. Meski telah menyepakati gencatan senjata dengan Hamas, namun Israel terus melancarkan aksi genosidanya. Belum ada informasi terkait jumlah atau maksud kami korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara itu, warga Palestina di jalur Gaza harus menghadapi bahaya dari 20.000 bom Zionis Israel yang belum meledak. Gaza Right Center menyatakan bom, rudal, dan peluru artileri tersebut membahayakan warga sipil di Gaza, menghambat operasi kemanusiaan, dan menghalangi upaya pemulihan warga Gaza. Peledak ini terkubur di antara puing-puing bangunan di Gaza. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA menyatakan 61 juta ton puing kini menutupi wilayah Gaza. Pasca gencatan senjata diberlakukan, sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa. Mereka berdoa di dalam gereja Saint Porphyrius untuk korban perang Hamas Israel yang meninggal dunia. Sejumlah jemaat Kristiani Gaza menggelar doa bersama di gereja Santa Porphyrius. Tak hanya umat Muslim, jemaat Kristiani pun menjadi korban kezaliman tentara Zionis Israel yang menyerang Palestina selama 2 tahun terakhir.
الفلسطيني في غزة بيطلب السلام دائما، لا يطلب الحرب ولا يطلب القتل ولا يطلب الدمار. للأسف كانت الأمور اللي إجت على قطاع غزة كانت نسف كامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إحنا مش إرهابيين، إحنا شعب غزة بطلب الحياة دائما وبطلب الأمل دائما. ما فينا أي حدا أغلبية اللي ماتوا في Berlakunya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 menciptakan secercah harapan bagi warga Gaza. Saat ini jemaat Kristen Gaza saling mendoakan agar korban dari peperangan Hamas Israel bisa meninggal dengan damai. Sepasang lansia di Gaza merawat 36 cucu mereka usai kehilangan 4 anak mereka selama perang berlangsung di Gaza. Perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim. Sepasang lansia di Gaza, Muhammad dan Abu Muhammad Aliwa, terlihat merawat 36 cucu setelah kehilangan 4 anak mereka selama perang di Gaza. Mereka hidup dalam keadaan yang memilukan dengan keterbatasan stok makanan dan air. Rekaman menunjukkan sang kakek dan nenek sedang duduk bersama cucu-cucu mereka di tengah reruntuhan rumah mereka yang hancur. Muhammad menjelaskan ia kehilangan 2 putra, 2 putri dan seorang cucu perempuan dalam perang. 30 cucu yang kini dalam asuhannya berusia di bawah 15 tahun dan 6 lainnya berusia antara 15 dan 19 tahun. Yani ihna بدون مأوى وبدون أكل بدون شرب بدون نوم يعني نايمين في الشارع فوق الركام يعني فوق بيوتنا شوف الركام يعني اللي احنا عايشين فيه بيتنا كان 3 طوابق ولادي كل واحد له بيته برضه غير اللي أنا ببيتي حوالين بعض كلنا أسرة منيحة متكاملة اليوم صرنا مشتتين. Menurut Pusat Informasi Palestina, perang di Gaza telah menyebabkan sekitar 40.000 anak yatim, termasuk sekitar 700 penyintas tunggal atau anak-anak yang kehilangan semua anggota keluarga mereka. Informasi selanjutnya, petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Kurang lebih, pemirsa, 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين نتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar. Curah hujan tinggi menyebabkan kawasan San Martin, Mendoza, Argentina dilanda banjir. Nampak sejumlah jalan di San Martin, Mendoza, Argentina terdampak banjir. Akibatnya beberapa mobil mogok di jalan-jalan Argentina. Banjir ini akibat curah hujan tinggi. Selain kawasan San Martin, Mendoza, kota Buenos Aires juga dilanda banjir. Badan Layanan Cuaca Argentina menyatakan curah hujan melebihi 150 mm. Media de la mañana de inundación. Badai tropis Melissa menyebabkan 3 orang tewas di Haiti dan 1 orang di Republik Dominika. Pemirsa, inilah detik-detik seorang pria di Provinsi Peravia, Republik Dominika terseret arus banjir.
Sementara itu sejumlah warga lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan mencari tempat aman. Selain Republik Dominika, pemirsa, badai tropis Melissa juga menghantam Jamaika dan Haiti. 1 orang tewas, sementara beberapa lainnya dinyatakan hilang akibat kejadian ini. Sementara itu di Haiti, pemirsa, 3 orang meninggal dunia akibat badai tropis Melissa. Badai dengan kekuatan angin mencapai 110 km per jam ini menghancurkan 200 rumah. Pihak berwenang di Lahore, Pakistan mengerahkan meriam uap air untuk mengurangi tingginya tingkat polusi udara di kota itu. Kendaraan khusus yang menyemprotkan uap air ke udara melintas di kota Lahore, Pakistan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi dampak buruk polusi udara yang tinggi di Pakistan. Pemerintah Pakistan mengerahkan 15 armada meriam uap air yang akan menempuh jarak 7.000 km dalam 2 minggu. Sementara itu warga setempat menyambut baik inisiatif ini. Kabut asap yang disebabkan oleh emisi kendaraan dan pabrik serta pembakaran sisa tanaman telah menyebabkan penumpukan asap tebal di Lahore dan wilayah sekitarnya. Viral aksi warga di kota Palu melempari kendaraan taktis Satbrimopolda Sulawesi Tengah dengan batu. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba. Aksi warga kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis Satbrimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap 1 orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Polri selama Januari hingga Oktober 2025 mencapai lebih dari 38.000 kasus. Sementara itu lebih dari 197 ton barang bukti narkoba disita. Selama Januari hingga Oktober 2025, Polri menangani 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba. Selama itu pula pihak kepolisian telah menetapkan 51.753 tersangka dan 150 diantaranya merupakan anak-anak. Dari puluhan ribu kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil menyita 197,71 ton barang bukti yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, tembakau gorila, dan jenis narkotika lainnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, hingga TNI dan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada Asta Cita poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Kabareskrim juga menegaskan komitmen Polri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan narkotika, termasuk anggota Polri sendiri. Sementara itu, selain menindak jaringan narkotika, Bareskrim Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang dari kejahatan narkoba. Selama Januari hingga Oktober 2025, aset yang disita mencapai 221,38 miliar rupiah dari 22 kasus dengan 29 tersangka. Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, hingga properti disita untuk memiskinkan pelaku. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kawasan ekonomi khusus MNC Lido City turut serta dalam Indonesia Golf Festival 2025 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten.
Melalui keikutsertaan ini, MNC Tourism memperkenalkan salah satu kebanggaannya, Trump International Golf Club Lido, destinasi golf premium yang menawarkan pengalaman bermain berkelas dunia. Indonesia Golf Festival 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi ajang berkumpulnya para pecinta dan pelaku industri golf tanah air. Kehadiran KEK MNC Lido City dalam acara ini membawa sorotan khusus pada Trump International Golf Club Lido, lapangan golf yang menghadirkan kemegahan, kemewahan, dan pengalaman bermain golf kelas dunia. Trump International Golf Club Lido menawarkan panorama spektakuler dengan latar 3 gunung sekaligus, Gunung Gede, Pangrango, dan Salak. Lapangan seluas 83 hektar ini dirancang oleh legenda golf dunia Ernie Els. Trump International Golf Club Lido is situated in Bogor, which is about 1 hour's drive from Jakarta. It is 700 meters above sea level, so the weather is really nice and cool. The golf course is designed by Ernie Els, and it's managed by Trump Golf brand. It is recognized as probably the best golf course in Indonesia today. Keikutsertaan KEK MNC Lido City dalam ajang ini sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas premium yang tergabung dalam ekosistem pariwisata terintegrasi, seperti Trump Private Clubhouses, Lido Music and Art Center, serta Hyatt Regency Lido Resort. Sektor industri pariwisata berbasis olahraga memiliki potensi yang luar biasa menjanjikan untuk menjadi destinasi wisata yang premium. Dan kami yakin bahwa usaha kami ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan peluang-peluang yang luar biasa menjanjikan bagi pelaku usaha industri pariwisata. KEK MNC Lido City adalah kawasan ekonomi khusus dengan sektor pariwisata dan industri kreatif. Berada di lokasi yang sangat sejuk dengan ketinggian hingga 700 meter di atas permukaan laut, dikelilingi 3 gunung dan dapat diakses dari Tol Jagorawi dan Bocimi. Indonesia Golf Festival 2025 berlangsung hingga 26 Oktober 2025 dan memberikan pengalaman terbaik bagi pencinta golf dan properti eksklusif. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Timnas Padel Indonesia mencetak sejarah di ajang FIP Asia Cup 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar dengan memperoleh medali perunggu. Skuad Merah Putih melaju ke babak semifinal dengan catatan sempurna, menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup tanpa satu kekalahan. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai berlaga di ajang FIP Asian Cup 2025, atlet Timnas Padel Indonesia disambut langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia, Galih Kartasasmita. Tim Padel Indonesia berhasil mencetak sejarah pertama di ajang FIP Asian Cup 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar dengan memperoleh medali perunggu. Skuad Merah Putih melaju ke babak semifinal dengan catatan sempurna, menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup tanpa kekalahan, namun terhenti di babak semifinal saat melawan Iran. Meski begitu, kekalahan di semifinal melawan Iran akan menjadi pelajaran bagi para atlet. Wah ya, semua teman-teman berjuang semaksimal mungkin ya, dari awal sampai semifinal kita lawan Iran pun itu benar-benar semuanya bekerja keras, jadi kita bersyukur banget dengan hasilnya. Sementara itu, Pengurus Besar Padel Indonesia mengaku bangga dan berterima kasih pada para atlet yang telah bertanding dengan sekuat tenaga. Nggak ada kata-kata tuh ya, kecuali bangga betul. Walaupun saya waktu itu terakhir kali interview saya pernah bilang ke teman-teman, kayaknya kok saya feeling ada yang masuk ya. Ternyata benar ada yang masuk. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.